Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desira Nasari Gulo dengan NIM 8441214007. Saya dari Universitas Insan Cendekia Mandiri dengan Fakultas Pendidikan Masyarakat semester 2. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas presentasi saya dari mata kuliah perkembangan peserta didik dari dosen saya Dr. Kirana Lesmi STM MPD. Dan untuk mempersingkat waktu, kita masuk aja ke materi dengan judul Teori Belajar Sibernetik. Apa itu teori sibernetik? Kita perlu tahu dulu bahwa kata sibernetik ini berasal dari istilah sibernetik yang pertama kali dikenal oleh Norbert Wiener. Secara umum, sibernetik ini adalah ilmu tentang pengendalian dan komunikasi dalam sistem, baik itu sistem hidup manusia, hewan, mesin, maupun organisasi. Teori sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori yang sebelumnya. Teori sibernetik ini juga adalah proses pengelolaan informasi atau pesan pembelajaran, dan teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu lebih mementingkan proses belajar dibandingkan dengan hasil belajar. Proses belajar yang memang benar-benar penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting dalam teori sibernetik ini adalah sistem informasi yang prosesnya akan dipelajari oleh siswa. Dalam teori ini juga, umpan balik sangat penting karena membantu seseorang mengetahui apakah ia sudah belajar dengan benar atau perlu memperbaiki kesalahannya. Bagian B, tokoh-tokoh teori belajar sibernetik. Yang pertama, menurut tokoh Lev and Landa, membedakan dua cara proses berpikir dalam belajar sibernetik ini, yaitu yang pertama proses berpikir secara algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Terus yang proses berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran biasanya menuntut untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Terus yang kedua, menurut Pass dan Colt, ada dua macam cara berpikir, yaitu berpikir serialis dan berpikir holis atau menyeluruh. Beberapa prinsip-prinsip dasar dalam teori sibernetik ini yaitu yang pertama, sistem dan subsistem. Terus yang kedua, komunikasi dan informasi. Terus yang ketiga, umpan balik atau feedback. Kemudian yang terakhir, kontrol dan pengendalian proses. Bagian D, penerapan teori sibernetik dalam kegiatan belajar mengajar. Bagaimana teori sibernetik ini mempengaruhi cara belajar dan mengajar di kelas? Yang pertama, guru sebagai fasilitator dan pengatur sistem. Dalam teori sibernetik, guru tidak hanya berceramah, tetapi berperan sebagai pengatur dalam belajar. Guru merancang kegiatan belajar, memberikan informasi, memberikan umpan balik, dan membantu siswa mengontrol proses belajarnya. Terus yang kedua, siswa aktif memproses informasi. Siswa juga tidak hanya menerima materi, tetapi aktif berpikir, memahami, mengevaluasi. Contohnya, siswa mencoba untuk mengerjakan kuis dari guru. Nah, setelah guru menilai, melihat hasilnya, lalu siswa bisa mengoreksi atau memperbaiki lagi jika ada yang salah. Yang ketiga, perlunya umpan balik yang cepat dan jelas. Agar proses belajar berjalan baik, siswa perlu tahu apakah mereka lakukan sudah benar atau belum. Contohnya, sama kayak yang nomor 2 juga. Yang keempat, penggunaan teknologi sangat dianjurkan. Karena teori ini bicara soal sistem informasi, maka penggunaan alat bantu seperti komputer, video, aplikasi belajar sangat mendukung proses belajar. Teknologi membantu penyampaian materi, memberikan umpan balik, atau mengontrol proses belajar secara efisien. Bagian E, kelebihan dan kekurangan teori sibernetik. Kelebihannya yaitu yang pertama, lebih fokus pada proses dan sistem pembelajaran. Yang kedua, relevan dengan penggunaan teknologi pendidikan. Yang ketiga, menekankan peran aktif siswa dalam belajar. Yang terakhir, mendorong pembelajaran mandiri dan reflektif. Sedangkan dengan kekurangannya yaitu yang pertama, kurangnya memperhatikan faktor emosional dan sosial. Yang kedua, kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Dan yang ketiga, lebih menekankan pada sistem informasi. Sekian presentasi dari saya tentang materi teori sibernetik ini, dan jika ada pertanyaan boleh di komen di bawah ya. Sekian dan terima kasih.